nomor 7 jelas dikatakan bagi orang yang tak percaya Yesus itu manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Yang ketiga, ternyata Yesus bertuhan. Gak mungkin aku menuhankan sosok yang bertuhan, gitu loh. Siapa Tuhannya Yesus? Yaitu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jelas tertulis di dalam Matius 11 nomor 25. Ketika Yesus berkata, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus itu bertuhan. Jadi gak mungkin aku menuhankan dia. Yang kelima, dalam Markus 12 nomor 29, Yesus berkata, ya, dengarlah wahai Shema Israel, tuh hukum yang utama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Yesus menyatakan Tuhan itu Esa dan Tuhan itu adalah Allah. Sementara dalam iman Kristen Tuhan itu Tritunggal. Yang keenam, jelas dalam Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 37, Yesus menyatakan dirinya adalah utusan. Dia diutus oleh Bapa ke dunia ini. Untuk siapa? Untuk siapa Yesus diutus? Matius 15 nomor 24 sampai 26. Di mana dikatakan dia diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bahkan dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan kamu masuki bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Israel, karena aku diutus hanya untuk domba yang tersesat dari bangsa Israel. Yang lebih menyakitkan lagi, ketika Yesus dalam Yohanes 14 nomor 6 berkata, ya, inilah hidup yang kekal itu. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dia mengklaim dirinya jalan kebenaran dan hidup. Boleh aku memberi tanggapan, Bos? Tunggu itu. Ternyata di dalam Galatia 3:13 ditetapkan oleh Paulus jalan yang dipilih oleh Yesus untuk menyelamatkan kalian dari kutuk hukum Taurat adalah dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Karena dalam Galatia 3:13 Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jalan yang dipilih Yesus, yang dikehendaki oleh Paulus ternyata adalah jalan yang terkutuk. Dan Yesus pun adalah bagian dari orang yang terkutuk. Dalam Matius 25:41 dikatakan, orang-orang terkutuk itu akan dienyahkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Boleh gantian? Hah? Boleh gantian, Iya, Bos? pakai data itu, silakan. Pakai data, silakan. Oke, jadi gini. Aku hanya mau bertanya, aku melihat itu, udah berapa kali aku melihat itu, sepertinya ada dendam kesumat yang luar biasa di hati. Itu asumsi itu. Aku udah kasih data, kau dustakan datanya. Yang ini bosnya harus tahu lah menghargai. Hargai. Oh, aku mau nanya dulu. Sewaktu host menjadi orang Kristen, pernah tidak membaca kasihilah, ini katakan aku ini karena kita berseberangan iman, katakan aku ini musuhmu, katakan. Pernah tidak membaca kasihilah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri? Pernah enggak? Pernah. Pernah enggak membaca itu? Pernah. Nah, pernah. Nah, sekarang saya tanya. Tapi kenapa tidak ada sisanya? Tunggu dulu. Sekarang saya tanya, tunggu dulu. Cairin dong, Bang Warbal, kalau gitu. Selama Ito jadi Kristen, pernah nggak Ito membaca ternyata bukan Kristen supaya benci kepada orang tua Ito, supaya benci kepada anak-anaknya Ito, bahkan benci kepada diri sendiri. Ulangi ulangi. Dengar, oke, simak ya. Selama Ito Kristen, pernah nggak Ito tahu ternyata Yesus mengajarkan Ito supaya benci kepada suami Ito, benci kepada kedua orang tua Ito, benci kepada anak Ito. Nggak pernah. Nggak pernah. Ada itu. Belajar. Kalau kau pernah Kristen,
Oh, Tuhan itu mengajarkan Tuhan itu gantian toh, gantian. Hargai mau toh. Ini baca dulu. Ini datanya ini. Apa garis? Enggak, nanti aku lupa. Ini Hargai datanya. dulu, hargai dulu. Ini baca. Baca aku sekarang ini. Ini baca. Enggak bisa aku baca toh. Aku udah tua. Biar ku baca ya. Bacakanlah. Oke. Jikalau seorang datang Lukas kepada buka dulu Lukas. 14 Buka nomor dulu, 26. Lukas. Ya, buka di situ kalau enggak. Jikalau Buka dulu, seorang Nak. Buka dulu. dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14. Lukas. Itu ia dapat membenci. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Enggak, Lukas buka aja 14. Lukas 14. Lukas 14 nomor 26. Ayat, kau kayak nggak pernah Kristen, nggak ada nomor toh. Ayat, aku perbaiki. Ayat itu Itu bahasa apa Arab. Kau Yesus tidak apa-apa, tapi hapus kebencian dari hatimu. Nggak ada supaya kebencian. kau tidak tenang gitu. Nah, Nggak, baca dulu. aku banyak Lukas 14 apa 26. yang kau cari sekarang ini itu? Apa yang ini anggap apa? Baca dulu di situ. Bawa sini. Lukas Enggak, 14 Mama nomor 26. Alkitab nomor handphone. Lukas 14 nomor 26 Mama baca. mau lihat judulnya. Mama Nah. mau lihat judulnya. Ambil dulu Alkitab itu. Judul pula yang dibacanya. Ambil. Mama lihat Kalian judul yang keseluruhan. tidak- Nggak bisa membaca Alkitab. Mama nggak tahu apa kisah ini. Ya Baca kan? dulu. Ada kisah nggak boleh itu waktu kau Kristen Ya, tetap baca dianjurkan dulu. tidak boleh membaca. Baca dulu. Lukas 14 nomor 26 baca dulu. Biar dibuka anakku dulu. Ya, baca dulu. Sabar. Bisa ngomong dulu itu ya, Sabar. sebelum dibuka. Buka. Sabar. Bisa ngomong dulu. Sabar. Tetap Aku senang kalau bisa bicara sama kau itu karena udah ratusan kali aku minta naik baru kali ini toh apakan. Ya Ya kan? seneng. Nah, karena gini, ini sebuah Nggak kehormatan ada buat strike di sini. Jadi Itu- kalian itu- teman-teman Ito, muslim ini kehormatan ingat buat Ito. bahwa Ito bisa kemerdekaan diskusi. negara kita Ito bisa diskusi kita dengan diambil masalah nenek yang paling moyang kita kita. takuti. Tidak membedakan suku, melihat perbedaan agama. Jangan terprovokasi dengan perbedaan agama. Ketika kita berpencar, masuk orang lain menyerang negara Indonesia, kita sama-sama mati. Karena apa? Kita Kalian sudah nggak boleh berpencar-pencar. ngelawan. Kalau kalian nggak boleh ngelawan, Ya. Matius 5 nomor 39. Nggak boleh kalian ngelawan. Udah. Kita kalau ngikut kalian. Diam, kita lihat. Matius 5:39. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Dijajah kita kayak gitu. Matius 5 nomor 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bunyak. Itu namanya longor. Ya silakan kok. Lukas 14 nomor 26 dibaca itu. Ayat 26 itu ulangi. Iya. Pakai ludah dia. Ayat 26 jangan tadi terputus. Ayat Ngapain kitab suci pakai ludah? berapa kamu alat waktu menikah kah? Orang tuamu masih Kristen kok? Ku tanya dulu. Nampak kali kau itu nggak ada kerjaan. Kerja. Itu kerja. Jangan menghujat orang, mencari menghujat loh, simpati dari orang, bukan itu. Kalau hukuman dari orang Kristen, dari pengikut Yesus nggak akan kau dapatkan. Tapi Ya, ketika baca Tuhan lah. menjatuhkan hukuman sama stroke, kau nanti kasihan kau. Bayangkan aja itu, siapa si Saulus yang gitu bejat aja bisa berubah dalam seketika. Apa Ya, bagi baca. kau itu? Ya kan? Baca. Lukas 14:26-nya baca. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Tenang kau itu, tenang, sabar.
Ya, aku mau lihat judulnya karena di Alkitab itu kita nggak boleh membaca sebiji-sebiji. Lari nanti artinya, lari. Kan kau Kristen dulu, masa kayak gitu, kayak gitu. Kayak kalau nggak menjahati dirimu, kayak nggak makan. Ya kan, kasihan kan? Kau lihat dari pagi sampai jam 12 malam ya, berarti kan pengangguran. Kasihan kali kan? Iya. Nah, bikin kau apa? Mana dia ayat 26-nya bacakan, Nak? Ayat 26 bacakan dulu. Gak boleh lah pakai ludah itu. Masa buka Bible pakai ludah? Nggak apa-apa. Ini kertasnya Bible ini. Kertas, ya kan? Ini kertas itu. Kalau di Kristen itu tahu. Ini memang kita harus jaga, tapi dia ini terbuat dari kertas, bukan dia jadi suci, harus ditempatkan di atas lah, bukan. Kita perlu melaksanakan isinya. Ludah ini nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah, bukan diludahi, bukan diludahi. Banyak kali yang kita dibakar orang, nggak merusak iman orang Kristen. Apa ya udah bacalah itu, udah bacalah. Penting kamu udah tahu dah, bacalah. Ya, sabar. Segala sesuatu, berarti ini ayat 26 ya tadi ya? Iya, Lukas 14 nomor 26. Ayat 26. Jadi judulnya segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Itu judulnya. Iya, bacalah. Kan itu? Bacalah. Ya. Aku baca karena dia ayat 26, aku baca mulai dari ayat 25 ya. Silakan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Lanjut ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Oke, sekarang saya tanya. Jadi jangan pisah-pisah. Tunggu dulu. Jangan pisah-pisah. Oke, sekarang saya tanya. Apakah itu ikut Yesus? Jelas. Oke, berarti itu udah benci sama anaknya. Tidak. Nah, berarti itu nggak ngikut Yesus. Karena syarat ikut Yesus. Dalam Lukas Ini aja aku bilang sama dalam Lukas 14 tiba-tiba kau jatuhkan aku. Ini aja aku bilang sama kau. Itu harus benci sama bapak itu, mama itu, anak-anak itu, diri sendiri, bahkan sama keluarga, saudara laki-laki dan perempuan. Sedikit aja kau itu sianipar memahami isi Alkitab. Sedikit aja, terutama tentang kasih. Aku yakin kau tidak akan pernah mualaf. Sedikit aja kau paham tentang isi Alkitab, aku yakin kau tidak akan pernah mualaf. Jadi maknanya apa? Karena kau gagal memahami Alkitab, hidupmu resah, hidupmu gelisah, kau dipenuhi kebencian, maka sekarang pada saat kau sudah menjadi muslim, kau menebar kebencian untuk mendapatkan gift. Jadi maksudnya apa? Lukas 14:26 itu maksudnya apa jadinya? Maksudnya apa? Ini pun diludahinya enggak itu. Enggak, jadi maksudnya Lukas 14 nomor 26 itu maksudnya apa? Maksud dari Lukas 14 nomor 26 itu apa? Hah? Jangan seperti kata Edis, jangan mentang-mentang karena mengajarkan mengizinkan kalian berbohong dalam 3 hal, sekarang kau pun ikut-ikut bohong. Jangan. Jadi maksudnya apa? Jelaskanlah. Lukas 14 nomor 26 itu hiduplah dengan damai.
Hiduplah dengan damai, tenangkan hatimu, bahagiakan hatimu. Itu aja. Opung siapa ini, weh? Jemput dulu opung Kalau ini. kau seperti ini, orang akan bilang orang tuanya gagal mendidik ini. Apapun ceritanya, babi udah pernah kau makan, nggak lepas darahmu dari babi. Loh, Itu aja. ya itu saya Ya kan? tanya itu. Jangan diulang, Bukan. jangan diulangin. Aku, Jangan diulangin. kenapa aku tertarik naik di Jangan sini? ulangin. Aduh, Aku kacau. hanya Inilah buktinya teman-teman ya. Jadi apa yang ada pada mereka ini hanya doktrin belaka gitu loh. Ketika diajak dia ngobrol itu seperti orang nggak waras. Percis seperti nggak waras. Cobalah. Kita sudah kasih datanya sama dia. Gitu loh. Kalau memang dia mau memberikan penjabaran silakan. Jelas loh, nggak perlu tafsir lagi tuh. Lukas 14:26 itu nggak perlu tafsir lagi. Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku, kata Yesus. Jadi kalau dia mau mengikut Yesus, dia harus benci kepada semuanya itu. Ajaran apa Bos, itu dia? jangan diniut ya, aku bicara, jangan diniut. Makanya jangan bilang B2, nanti kena Berani adu argumentasi. Jangan Berani bilang adu B2. argumentasi, jangan diniut. Ya jangan ngomong Jangan kotor. diniut. Gitu. Ya jangan ngomong kotor. Siapa aku ngomong kotor? Kan aku pernah ngomong kotor. Nggak boleh bilang B2. Kapan? Oh nggak boleh, oh ya B2. Nah, Iya. jadi gini toh, gini Itu toh, gini diingatkan toh. nggak apa-apa. Iya. Gini iya. toh, di dalam Lukas 14 nomor 26 dikatakan syarat Ya. untuk ikut Yesus harus benci kepada orang tuanya kan? Itu Benar nggak? pengertian yang kau pahami dengan pengertian yang dimaksud Tuhan tidak bisa kau tangkap. Kok pengertian Nggak gua, akan bisa kau terjemahan tangkap. itu. Ini kepada orang Terjemahan yang udah mau pasti. mengikuti dia untuk Tuhan. Karena kalau orang masih mau diam di ketek mamanya, dia nggak akan mampu meninggalkan mamanya. Jadi pengertian yang diajarkan Tuhan Yesus tidak kau tangkap sedikit pun. Itulah penyebabnya kau murtad. Itu aja itu. Jadi Jadi itu pengertiannya aku hanya apa? bilang. Jadi pengertiannya Menjadi apa? Lukas 14 itu. muslim yang baik, jangan menghina yang lain. Atau itu coba Saudara, buka. 50% Islam, 50% 23 nomor 20. Coba baca nanti ISG dulu itu. 20. Nanti dulu itu. Etika kita dulu. Kita dulu yang perlu diperbaiki. Hati-hati. Buang dulu segala yang busuk-busuk di hati kita. Segala kebencian yang di hati kita. Baru kita bicara dengan baik. Gitu Itu kan aja. diajarkan membenci. Ini itu. Itu diajarkan Oh, membenci. Lukas 14:26. Kata-kata Matius 10 nomor kan 36. Matius 10 nomor 36. Itu harus menjadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu. Tidak. Itu untuk orang yang bisa berpergian untuk mengikut Yesus, untuk menyebarkan Injil, bukan untuk ibu rumah tangga kayak aku. Ngapain anak-anakku bisa ya, Ikut Yesus itu jihad katanya jihad. tahu itu bisa aja kau pahami dua naskah di Alkitab ini, terutama tentang keluar biasaan Yesus, kau tidak akan pernah jadi mualaf ya. Oke, apa luar biasanya pun tidak Yesus? akan kau jadi mualaf. Ya udah, apa luar biasanya Yesus? Tapi jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Itu ingat, penjajahan itu Islam Kristen yang mana-mana pasti bersatu, gitu aja. Enggak, Jadi ada jangan bersatu sekarang. Nggak boleh melawan, kalian nggak boleh Iya. melawan. Kalau Ebis TV ya, aku nggak tahu karena aku tonton Ebis TV, katanya Muhammad boleh mengizinkan kalian 3 hal, bohong. Itu aja sekarang yang kita kutang. Iya, kita uji, Aku kita nggak ada uji. masalah. Kita uji. Aku nggak usah uji, nggak usah kau uji toh. Aku hanya mau naik sama kau tentang satu etika. Pergunakan mulutmu itu, pergunakan mulutmu untuk membicarakan yang baik-baik, gitu aja. Mulut ini dikasih Tuhan untuk makan,
untuk bicara yang ya, seperti itu aja. Itu sakit hati ya. Itu sakit hati gara-gara Edis kalah debat sama aku ya. Itu yang kalah debat. Lari. Loh. Itu yang pokoknya aku nonton di situ kok. Aku nonton itu paling ada 10 kali. Karena orang bicara-bicara tentang Edis TV, baru ada aku nonton. Kebetulan